Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 12 September 2020. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 14 sampai 22a. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita, sekalipun banyak, adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar.
Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah lakukanlah apa yang Anda ajarkan. Sering kita menyaksikan atau bahkan merupakan pengalaman kita sendiri ketika kita menasehati, menegur atau memarahi orang lain, tapi tidak didengarkan, atau didengarkan tetapi tidak bertahan lama. Seorang ayah misalnya memarahi anaknya yang merokok, sementara sebatang rokok bertengger di ujung bibirnya. Seorang ayah misalnya memarahi anaknya yang merokok, sementara sebatang rokok bertengger di ujung bibir sang ayah. Seorang ibu yang memarahi anaknya karena tidak ke gereja, sementara ia sendiri sering tidak ke gereja. Seorang kakak yang menegur adiknya yang terlalu sering bermain handphone, sementara ia sendiri bahkan sampai begadang dengan handphonenya. Apa yang kurang di sini? Kesaksian hidup. Saudara terkasih, bacaan hari ini sebenarnya kaya dengan pengajaran. Banyak nasihat yang bisa diambil dari situ. Salah satunya ialah kewajiban untuk mempraktekkan apa yang didengarkan dari Yesus. Yesus mengatakan, "Mengapa kalian berseru, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melaksanakan apa yang kukatakan?" Orang yang mendengarkan sabda Yesus dan melakukannya, ibarat orang yang membangun hidupnya secara kokoh, yaitu mempraktekkan apa yang didengarnya. Kesaksian hidup inilah yang akan lebih berdaya guna untuk mengubah orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah apa yang engkau dengarkan dan tahu dari Yesus. Yesus mengkritik orang yang banyak tahu dan banyak dengar. Mudah berseru, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang dia dengar dan dia tahu itu. Akibatnya, jika ia menasehati, nasihat itu melempem, alih-alih dilaksanakan dan mengubah orang lain, malahan dicibir dan ditolak. Jika ingin mengubah orang lain, pertama-tama adalah ubahlah diri kita sendiri. Tunjukkanlah keteladanan. Lakukan pertama-tama untuk diri kita sendiri apa yang kita dengar dan ketahui dari Yesus. Yesus saja, apa yang dikatakannya, pertama-tama ia lakukan, itu pun tidak dapat mengubah semua orang. Nah, apalagi orang yang cuma tahu berbicara, tetapi tidak melaksanakannya. Lakukanlah apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Semoga demikian. Amin.